Oke, suara gua kedengeran gak ya suara gua? Beneran bang, Oke, oke. boleh dimulai aja bang. Sebentar ya, gua share screen sedikit ya. Oke, kalau di share screen masih Zoom ya sekarang? Apa udah pindah? Udah pindah, udah aman. Oke, gue mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman analisis vektor ya dari kelas 1, 2, dan 3 di asistensi analisis vektor dan perubahan kompleks dengan gua Lutfi Abdillah Wahid, Teknik Elektro 2023 sebagai asisten mahasiswa, asisten dosen dari eh, Prof. Eko Cipto Raharjo untuk kelas analisis vektor dan perubahan kompleks 02. Nah, pada kesempatan kali ini gue pengen asistensi singkat aja terkait dengan Anvek ya, in general sampai materi UTS-nya yang sekiranya itu bisa muncul ya. Dan di sini gue akan kembali lagi ke basicnya, di mana analisis vektor itu ada hubungannya erat sama yang namanya perubahan kompleks, dan perubahan kompleks nanti kita akan belajar lebih lanjut di sini. Ya, mungkin ini intermezzo sedikit aja. Kalau misalnya uh, bilangan kompleks itu apa sih bilangan kompleks? Jadi kalau misalnya di sebuah notasi, anggaplah ini Z ya. Dalam ini merupakan bilangan yang mempunyai kompleksitas, yakni ada nilai imajiner atau I di sini. Jadi konsep dari bilangan kompleks itu adalah bilangan yang memperkenalkan konsep dari nilai imajiner atau I di sini. Dan I itu merupakan ya penyelesaian dari persamaan yang kalian akan lihat, ini persamaan karakteristik namanya uh, X kuadrat ya. X kuadrat ditambah 1 itu sama dengan 0. Jadi untuk mencari akar-akar dari ini tuh pasti nggak bisa didapatkan hasil berupa bilangan real doang, namun ada yang namanya bilangan imajinernya. Jadi X kuadrat itu sama dengan min 1 kan ketika dipindahkan luasnya. Kemudian X ini ketika diakarkan, maka hasilnya pasti kalau di sebelumnya ya, sebelum mengenal istilah atau notasi kompleks ini, berhenti cukup di sini aja. Namun ketika kalau kita sudah memahami tentang notasi yang namanya notasi kompleks ini, maka ini bisa disederhanakan. Jadi sebenarnya min satu itu ekuivalen gitu dengan yang namanya imajiner kuadrat, atau kalau misalnya notasi I ini lebih familiar lagi untuk kita anak-anak elektro, digunakan yakni J ya. J. Kenapa? Karena I ini cukup ambigu dengan notasi arus, sehingga kita lebih banyak menggunakan notasi J untuk mewakili bilangan imajiner tadi, kayak gitu. Jadi min satu itu sama dengan imajiner kuadrat, kayak gitu. Jadi kalau konsepnya kita sudah mengetahui ternyata bisa kompleks, maka untuk mencari akar-akar tadi ini bisa banget gitu menggunakan bilangan imajiner tadi. Jadi min satu ini yang negatif itu bisa disubstitusikan menjadi J kuadrat ya, satu. Dan hasilnya apa? Kalau misal kayak gini adalah tambah kurang ya.
J, J saja karena ini akarnya hilang, kemudian satu kayak gitu. Atau bisa juga ya tambah kurang J. Nah, ini hasilnya sama. Ini merupakan bilangan yang imajiner gitu. Dan kalau misalnya kita berbicara dengan bilangan kompleks, biasanya dinotasikan dalam bentuk Z ya. Z itu mempunyai dua bagian, yakni yang pertama adalah uh, bagian real dari Z, kemudian ada bagian imajiner dari si Z. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu ya buat prinsipnya dari imajiner. Nah, mungkin buat lebih tergambarkan lagi bahwa imajiner itu sebenarnya bisa diplot gitu dengan plot Z ya, atau Z plane lebih umum di pelajarin ya. Jadi di sini tuh ada bagian realnya. Bagian real itu merupakan bagian yang tidak mempunyai imajiner ya, atau U ya di sini U. Sedangkan yang bagian imajiner itu biasanya vektor V gitu. Jadi ini adalah si Z plane tadi ya, Z plane buat kompleks ya, buat kompleks. Nah, mungkin di sini ada latihan sedikit nih terkait dengan bilangan kompleks karena ini prinsipnya lumayan penting ya buat nanti kita mempelajari berikutnya. Mungkin karena tadi ini udah ya, mungkin gue pengen demonstrasikan sedikit ya terkait dengan yang nomor dua, di mana ya kita buat nyari akar-akarnya ini akan menghasilkan bilangan kompleks. Ini kan ini ya, X tambah satu kuadrat itu berarti ini satu ya, sedangkan ini, maka hasilnya adalah ya X tambah satu sama dengan ya, oh sorry tetap positif di sini, maka X tambah satu di sini ya akar min 2, kemudian X tambah satu itu akan menghasilkan ya, langsung aja kalau enggak, kok masih ada ini ya, sorry langsung pindah aja, sorry. Nah, di sini sebenarnya bisa banget nih buat disederhanain menjadi min satu tambah kurang J ya, min 2 J 2 kayak gitu. Dan begitu pun yang selanjutnya ya. Ini buat mencari akar-akar bisa seperti itu teman-teman. Simple, masih cukup simple ya konsepnya. Dan kalau misal tadi ini bisa diplot ya. Kalian lihat di sini X mempunyai komponen yang real ya, real, dan yang imajiner tadi. Maka kalau misalnya kalian plot di plot Z nih misalnya, di sini akar 2 deh. Akar 2 ini satu. Ada di sini guys. Letak si X tadi. Seperti itu mungkin ya simpelnya. Nah, selanjutnya karena kita bakalan cepet aja buat asistensi kali ini, gue pengen juga membahas yang namanya operasi bilangan kompleks gitu. Karena kalau gue lihat ini cukup krusial gitu buat nanti kalian melakukan operasi lebih lanjut. Jadi basicnya tuh sebenarnya kayak gini. Kalau misalnya ada dua titik yang mengandung keduanya itu ada bagian real ya, ada bagian real, terus ada bagian imajinernya. Maka kalau untuk penjumlahan, operasi penjumlahan biasa, maka bagian yang real ditambah yang real dan yang bagian kompleks itu ditambah sama yang bagian kompleksnya, imajinernya, sorry. Jadi misalnya ada 3 tambah J 4 ya, ditambah 3 tambah J 3 kayak gitu. Berarti hasilnya adalah
ini saling ditambahin 6, terus ini jadi J7 ya, kayak gitu aja sih, simple ya, masih cukup simple. Dan bagaimana kalau misalnya eh, perkalian gitu, perkalian tuh kayak gimana? Konsepnya juga kurang lebih sama kayak kalian mengalihkan akar ya, karena x tambah satu dikalikan dengan x tambah 2 tadi. Ini kalian biasanya kan menggunakan kali silang, dan untuk bilangan kompleks perkaliannya juga sama konsepnya kurang lebih. Ini kalian bisa menggunakan perkalian silang tadi. Misalnya contohnya tadi sama aja ya. 3 tambah J 4, 3 tambah J 3. Nah, ini bagaimana caranya? Sama kayak perkalian silang sebelumnya, maka hasilnya ini kali ini 9 ya. 3 kali 3, kemudian 3 kali J 3, maka hasilnya adalah ya 9 J, kemudian kemudian J 4 dikalikan dengan 3, hasilnya adalah J 12, dan kemudian J 4 dikalikan dengan J 3, ini hasilnya ya J kuadrat ya. Imajiner ini bisa dikuadratkan ya. Ketika imajiner dikali imajiner, maka hasilnya adalah imajiner kuadrat. J kuadrat 12. Namun ketika kalian ingin menyederhanakannya lebih lanjut, jelas ini bisa ya. Jadi J 21, karena ini tambah ya, J kuadrat ya 12, ini tuh bisa sebenarnya disederhanakan menjadi min 1. J kuadrat itu ekuivalen sama min 1. Ya, ingat ya, tolong diingat ini. Sehingga nanti hasil akhirnya itu adalah bagian realnya ini min 12 ya, ditambah dengan 9. Kemudian berarti adalah 3 ditambah J 21. Kayak gitu. Ini konsepnya bakalan dipakai terus-menerus ya. Bukan cuma buat di analisis vektor dan perubahan kompleks, namun nanti juga ketika kalian masuk ke matek yang Fourier, dan kemudian juga bakalan lebih dipakai lagi dalam rangkaian listrik, terutama karena fasor itu merupakan yang representasi antara sudut yang kompleks lah, kayak gitu. Nah, mungkin kayak gitu ya, nanti kurang lebihnya kayak gitu. Kalau misalnya pembagian juga sama sebenarnya. Jadi pembagian itu tinggal kalian bagi si Z-nya tadi ya, 3 tambah J 3 dibagi sama 3 tambah J 4, itu langsung aja ini dibagi. Mungkin kalian lebih enaknya bakalan menggunakan kalkulator ya, karena kalau pakai kalkulator ada fitur namanya kompleks ya, itu bakalan dipakai banyak ya buat nanti di rangkaian listrik 2, kebanyakan implementasinya nanti juga dipakai buat teknik tenaga listrik dan lain-lainnya. Jadi tolong dipelajarin juga konsep-konsep kayak gini dan dipegang dengan kuat kayak gitu di bagian operasi bilangan kompleks. Oke, selanjutnya gue pengen bahas juga nih terkait dengan representasi dari bilangan kompleks tadi menjadi kartesian gitu. Kalau misalnya tadi kita ngeplotnya kan menggunakan plane di mana ada bagian real sama bagian kompleksnya. Namun di sini juga bisa gitu diplot dari kompleks itu menjadi kartesian, karena di dalam sebuah notasi itu juga ada representasinya antara bilangan real sama bilangan imajiner gitu, yang bisa dilambangkan dalam sebuah diagram kartesian lah. Nah, jadi jika misalnya kita mempunyai Z ya dengan bilangan realnya ini X lah, direpresentasikannya, kemudian ada imajinernya itu berupa Y, maka bisa juga nih dicari representasinya tuh di dalam
eee, bidang kartesian yang isinya tuh X sama Y doang murni. Nah, jadi apa sih, gimana caranya? Jadi R ini misalnya adalah sebuah jari-jari lingkaran gitu. Seperti yang bisa dilihat di sebelah kanan, kalau misalnya R itu merupakan jari-jari dari sebuah lingkaran, maka bagian realnya itu adalah bagian kosinusnya. Sedangkan bagian yang imajinernya itu adalah bagian sinus dari si R ini, kayak gitu. Dan kalau misalnya mau diukur ya panjangnya atau magnitudo dari si R-nya ini, maka mudah banget itu tinggal dikali, eee, tinggal dipangkatkan 2 kemudian diakarkan dan dijumlahkan keduanya ya, seperti ini. Jadi, eee, panjangnya ini adalah atau magnitud ya di sini biasanya lebih sering direpresentasikan oleh magnitud, ini adalah bagian X-nya dikuadratkan ditambah dengan, bagian Y-nya dikuadratkan, kayak gitu aja. Dan R ini merupakan jarak dari titik pusat atau dari titik referensinya, karena titik referensi itu mungkin tidak akan selalu di pusat, kayak gitu. Nah, sekarang gue pengen membahas sedikit tentang yang namanya bilangan polar. Oke, jadi kalau misalnya tadi kan, eee, Z ini bisa juga direpresentasikan dalam bilangan kompleks ya, kompleks biasa, normal, kompleks. Seperti Z sama dengan X tambah J, Y, maka dengan tadi kita membahas sedikit tentang kompleks kekartesian, maka kita bisa juga mengkonversi bilangan ini menjadi bilangan polar, ya gitu. Yakni representasinya itu adalah Z, R, cos theta tambah J sin theta. Nanti mungkin kalau misalnya, ada pertanyaan konversikan, bilangan ini menjadi bilangan polar, sesimpel itu. Jadi cukup menggunakan R tadi yang diperoleh sebelumnya dari konversi dari kompleks ke kartesian, kemudian tinggal dimasukkan aja, cos theta dan sin thetanya nanti. Oke, mungkin sedikit mau membahas ada teorema satu lagi nih yang menarik terkait dengan bilangan polar, yakni, teorema de Moivre. Dia jadi, menjelaskan sedikit bahwa misalnya oke, nah ini teoremanya tadi. Jadi ini teoremanya terkait dengan misalnya suatu bilangan ya, dinamakan akar ke n dari bilangan kompleks Z itu, maka nanti akan rumusnya tuh kayak gini teman-teman. Saat Z aksen ya, Z aksen itu R cos theta ya. Ini kan dari yang polar tadi ya, itu bisa diubah ya jadi R/N-nya, kemudian dari cos theta 2 kali ya, per N ditambah dengan J sin Pi 2K Pi per N, kayak gitu. Dengan K-nya itu bakalan, eee, dari 0 ya, 1, 2, 3 dan seterusnya, berarti polanya itu adalah N-1, kayak gitu aja. Simpel ini bakalan dipakai ya teorema de Moivre buat menunjukkan bahwa jika N suatu bilangan positif, maka akan menghasilkan ya, bilangan kompleks yang menarik, kayak gitu teman-teman. Mungkin, ini nggak bakal muncul sih kayaknya ya. Ini implementasinya juga kurang buat analisis vektor ini, namun kayaknya yang bakal kepake banget itu ada teorema namanya
Teorema Cauchy-Riemann, ini banyak banget dipakai. Jadi misalnya kita berbicara tentang turunan ya, turunan pada fungsi kompleks, misalnya, derivat pertama ya, dari Z ini, Z0 mungkin, limit Z menuju Z0 dengan fungsi Z, Z ini kemudian dikurangi dengan fungsi Z0, dikurangi dengan ya, Z0 ini merupakan ya fungsi yang memiliki turunan, memiliki di sepanjang daerah R. Dan ada syaratnya gitu, ada syaratnya di mana ya kalau misalnya ditanya terkait dengan apakah fungsi ini bersifat analitik atau dikatakan sudah analitik, itu rumusnya adalah ya, turunan pertama dari U-nya, U ini berarti real ya, U ini adalah, eee, bagian real atau sedangkan nanti ada V juga ya, V itu, imajiner. Ini syaratnya ya, syaratnya lanjutin lagi, du per dx berarti turunannya terhadap turunan dari bilangan real terhadap x ini harus sama dengan turunannya si bagian yang imajiner, dv ya, terhadap dy gitu, terhadap, y gitu. Kemudian ada 2, turunan dari si bagian real ini terhadap dy harus sama dengan minus, turunan dari bagian V terhadap dx, kayak gitu. Ini syaratnya kalau misalnya mau sebuah persamaan atau fungsi itu dibilang analitik gitu. Harus checklist keduanya gitu. Kalau misalnya salah satu doang, misalnya du per dx sama dengan dv per dy doang yang, eee, bersifat benar, kemudian untuk du per dy sama dengan min dv per dx itu tidak sama, maka sebuah fungsi itu belum bisa dikatakan analitik. Jadi keduanya nih harus ya, harus cek ya, agar bisa mengetahui apakah sebuah fungsi ini bersifat analitis, kayak gitu. Mungkin kalau misalnya belum kebayang U sama V itu kayak gimana, mungkin kalau diberikan sebuah fungsi seperti fz ini, fz sama dengan U ini x, y ya, ditambah jv x, y, berarti ini adalah yang bagian realnya, yang ini ada imajinernya. Jadi urusannya tuh cuma sama bagian ininya aja. J kalau dalam perhitungan kebanyakan nggak dipakai ya untuk analisis ini. Jadi nanti misalnya ada fungsi seperti ini ya kali, 4xy ditambah 8x² y ditambah 4xy ditambah 8x² y. Nah, ini berarti si bagian UXY ini adalah yang bagian ini, yang real, yang nggak mengandung, nilai imajiner, sedangkan yang bagian V ini
adalah bagian yang mengandung, sumbu imajiner. Namun fungsinya ini cukup yang sini aja gitu. Jadi tidak perlu diperhitungkan J-nya untuk analisis, eee, Cauchy Riemann-nya. Kan seperti itu ya. Dan karena membahas tentang Cauchy Riemann juga, maka di sini, gue juga pengen ngebahas sedikit tentang fungsi harmonik. Di mana ya kalau misalnya tadi kan Cauchy Riemann itu biasanya, eee, turunan pertama ya. Kalau misalnya fungsi harmonik itu turunan parsial kedua dari U dan V tadi terhadap X dan Y, dan juga kontinu masih di dalam sebuah, eee, daerah R gitu, daerah R. R ini merupakan daerah aja ya. Ini rumusnya apa sih fungsi harmonik itu biasanya, eee, turunan pertama ya, turunan kedua, do U per dx kuadrat ditambah ya dengan do U per dy ya. Jadi bagian real disamakan dengan nol, kemudian begitupun juga dengan si, eee, do V-nya ya. Bagian imajinernya juga disamakan dengan nol, ini, bakalan lebih jelas lagi kalau misalnya kalian mempelajari namanya teorema Laplacian ya. Jadi bagian sama real dan imajiner dari fungsi analitik ini juga harus tadi memenuhi harmonik, yang memenuhi fungsi Laplace. Laplace itu adalah Laplace ya, biasanya operator nabla di lambangnya itu, eee, turunan kedua, kayak gitu teman-teman. Mungkin ini namanya Laplacian, sorry ternyata namanya kayak gini. Jadi ada 2 ya, yang pertama turunan pertama ini pakai Cauchy-Riemann, yang kedua adalah harmonik atau Laplacian tadi. Ini untuk menentukan sebuah fungsi itu bersifat analitik atau tidaknya. Kemudian, satu lagi terakhir ini adalah ya teorema lorong. Mana misalnya nanti ada 2 buah lingkaran ya, ada 2 buah lingkaran yang sepusat dengan jari-jarinya. Misalnya ada, R1 sama R2 ya, terus ada R2 sepusat, lebih kayak gitu ya nanti. Tapi ini kasarnya aja. Dan ada pusatnya, misalnya nanti ada Fz, ada sebuah fungsi bernilai tunggal, terus analitik, maka nanti di bagian tengah antara C2 dan C2 bakalan ada yang namanya anulus. Nah, mungkin secara rumusnya ini kita buat nyari anulus itu adalah AN ya, sama dengan 2 PI diintegralkan ya Fz, Z kurang Z0 tadi, N tambah 1 tambah DZ. Tapi ini, cukup rumus banget ya, kayaknya kurang kepakai juga buat implementasinya. Mungkin kalau, kalian mau mempelajari lebih enak ya, itu bisa banget, dari apa yang sudah keluar di tugas. Karena
terutama untuk kelas Prof. Eko, rata-rata emang kuis ataupun ujiannya itu muncul dari tugas-tugas yang sudah dikerjakan sebelumnya. Mungkin kalau untuk dosen satunya lagi, eee, itu kurang tahu karena baru tahun ini juga kan ya. Oke, mungkin kalau dari segi materi ya, segi materi dari kalian teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak terlebih dahulu untuk sekarang? Ini masih masih cukup fundamentalnya aja sih. Gua di sini nggak membahas yang dari Diktat Akpro karena, itu udah cukup informatif juga ya yang di Diktat Akpro dan kalian boleh banget untuk mempelajari yang ada di Diktat Akpro karena itu merupakan soal tahun lalu juga. Jadi itu bisa jadi hal yang bagus gitu buat benchmarking. Mungkin di sini, eee, gue pengen ngebahas juga soal yang tahun lalu ini muncul dan banyak sekali dari teman-teman gue yang, sekiranya kurang bisa untuk menjawab padahal cukup simpel gitu. Ini soalnya kurang lebih hanya mencari cube roots. Nah, ini diberikan sebuah bilangan kompleks ya. Mungkin ini bisa dijadikan seperti ini ya. Z sama dengan akar 2 ditambah J akar 2. Oh iya, sepertinya ada yang terlewat tadi materinya. Kalau misalnya, kalian ditanya tentang konjugat ya, yakni Z ada asterisknya, maka cukup bilangan imajinernya aja yang diubah polaritasnya. Misalnya tadi awalnya seperti ini, jadi akar 2 plus J akar 2, maka bisa jadi akar 2 min J akar 2 kayak gitu. Ini konjugat kayak gitu. Ini komplemennya aja di bagian imajiner kayak gitu. Nanti akan dipelajari lebih lanjut lagi sih kalau misalnya udah masuk ke materi yang tentang fasor kayak gitu. Jadi di soal ini muncul di UTS tahun lalu ya. Jadi dulu tuh disuruh mencari cube roots gitu dan dalam bentuk fasor sorry dalam beberapa bentuk gitu nanti diminta outputnya. Nah, jadi kalau misalnya tadi Z itu yang misalnya X tambah JY ini itu sebenarnya bisa diubah bentuknya jadi R dikali dengan eksponensial J theta F. Nah, ini merupakan salah satu bentuknya juga yang bisa dikonversi. Kemudian di sini juga, bakalan kita perlu cari ya R-nya tadi itu berapa kalau mau konversi dari bentuk ini ke yang bentuk pangkat J theta, maka sebelumnya ya X kuadrat tambah Y kuadrat.
mana hasilnya nanti, ini hasilnya bakalan 2 ya. Maka kalau misalnya seperti ini, kita butuh nyari yang namanya, si tetanya, karena kan kita belum dapat tetanya itu bagaimana sih cara dapatnya. Nah, teta itu merupakan ya artan ya atau tan min satu aja dari y per x ya, di mana tan min satu ini akar 2 per akar 2 kan hasilnya. Hasilnya 1 ya, ini kan 1 ya, yakni berarti 45 derajat untuk tangan. Oke, kita dapat bentuknya dari si Z dengan RE J theta ini adalah 2 ya, 2E pangkat J 45. 45 derajat mungkin bisa lagi disederhanakan menjadi, pi per 4 ya. Ini notasinya biar lebih enak aja. Pi per 4. Kemudian kan dimintanya itu adalah ya, cube roots-nya. Kita membutuhkan akar-akar tadi. Maka kalau diminta cube roots-nya dari ini, kita kembali ke teorema de Moivre tadi. Nah, jadi ini Z-nya bakalan kayak gini ya. Kalau misalnya kubik itu kan, pangkat 3 ya. Kubik itu pangkat 3 cubic roots. Berarti Z-nya tuh diakarin sama 3 ya, atau Z pangkat sepertiga ya. Ini cubic roots. Kalau, square square berarti seperdua. Ini maka di sini kondisinya adalah ya, berdasarkan teorema de Moivre tadi, ini bakalan diakarin 3 di bagian sini. Kemudian N itu si akar ya, karena diminta kubik ya. N-nya itu sama dengan 3 karena kubik R, 3, kemudian nanti cos pi tambah 2k pi per 3 ya tadi harus masukin J sin pi tambah 2k pi per 3 ya. Nah, ini kemudian dimasukin tadi nilai R-nya berdasarkan si R, E, J theta tadi. Hasilnya ya, tinggal dimasukin aja hasil tadi pi per 4 tambah 2 k pi per 3 tambah J sin pi tambah 2k pi per 4 tambah 2k pi per 3. Nah, di sini tinggal k-nya ya. K-nya tuh dari 0, 1, 2 dan seterusnya kayak gitu. Namun tentunya belum
belum selesai gitu, sampai di situ doang. Jadi yang perlu dilakukan adalah input si K-nya ke dalam persamaan kubik tadi, kayak gitu. Jadi ketika K-nya sama dengan nol, hasilnya ini bakalan 20 ya, pi 3 tambah J sin pi per 4 tambah 2 nol ya, pi per 3. Jadi untuk A sama dengan nol itu hmm, cos pi per 12 ditambah J sin pi per 12 kayak gitu. Ini untuk K sama dengan nol, kemudian nanti buat K sama dengan satu, hasilnya itu berapa? Berarti kurang lebih juga sama 21 pi ya. Kalian bisa dapatkan hasil akhirnya, sederhanakan aja nanti. Kurang lebih mungkin kurang lebih nanti kayak gini ya, terus menerus gitu. Mungkin kalian amannya sampai K sama dengan 2 aja udah cukup kayak gitu. Ini adalah cubic root-nya kayak gitu. Dari sebuah bilangan kompleks tadi yang udah diperoleh sebelumnya, awal mulanya jadi dari ini ya. Z dikonversi jadi R pangkat J theta, kemudian diubah nih jadi dalam bentuk cubic roots-nya kayak gitu. Ini UTS tahun lalu muncul dan banyak yang sepertinya kurang bisa gitu buat mengerjakannya, padahal cukup simpel kayak gitu. Dan mungkin sekarang terkait yang Laplacian kali ini tadi soalnya nih membahas tentang uh, Demois. Sekarang contoh soal yang Cauchy-Riemann ya mungkin. Misalnya ditanya sebuah RZ pangkat Y sin X hmm, J pangkat min Y cos X, maka apakah ya FZ ini fungsi Z adalah bersifat analitik. Jadi kembali diingat lagi pakai dua teorema ini. Yang pertama si Laplacian,
menentukan apakah ini analitik atau tidaknya itu harus menggunakan Laplacian tadi. Maka cukup dengan dicari ya, pertama turunan dari du per dx. Jadi ini bagian realnya ya, u x y nya. Sedangkan ini adalah bagian imaginernya. Maka du per dx adalah ya d dx pangkat min y sin x. Dan hasilnya ini adalah ya, turunan pertama ya dari pangkat min y sin x itu berarti yang terkait dengan sin x-nya doang yang mengandung x adalah ya pangkat min y cos x. Kemudian untuk dv per dx berarti ambil yang bagian imajiner ya, min y cos x. Hasilnya adalah min y sin x ya. Dari sini bakal min sin x ya, pertanyaan pertama. Lalu juga ya di sekarang dibalik ya, di mana du menggunakan dy min y sin x. Hasilnya ini adalah min min y sin x. Kemudian di dv per dy min y cos x. Hasilnya adalah min y cos x. Nah, oke. Jadi udah dapat semua nih untuk 4 persamaan turunan pertamanya. Lalu kita cek nih berdasarkan si Laplacian ini apakah memenuhi gitu. Untuk du yang pertama ya, untuk du per dx sama dengan dv per dy. du per dx dv per dy. du per dx dv per dy. Ini kita masukin aja nih hasil akhirnya. Min y cos x sama dengan dv per dy min y cos x. Dan hasilnya ternyata ya tidak sama gitu. Di bagian ruas kanannya ada tanda negatif, berarti tidak sama. Artinya tidak memenuhi. Kemudian untuk syarat yang kedua, yakni du dy ya, per dy sama dengan kurang dari dv per dx. Tinggal dimasukin aja min pangkat y x sin x sama dengan
min ya, min yang diberikan min dv per dx. Min e min y sin x. Ini negatifnya dikalikan dengan negatif, hasilnya akan menciptakan plus ya. Maka hasilnya juga tidak sama. Berarti bisa dikatakan ya, fungsi fz tadi ini tidak memenuhi keduanya, maka fungsi fz ini eh, tidak bersifat analitik. Kayak gitu. Mungkin seperti itu teman-teman, yang pembahasan dari dua soal yang mungkin berpeluang besar ya untuk muncul nanti ke depannya. Dan mungkin masih ada materi lagi yang lebih banyak ya, terutama yang kalian sudah pelajari di tugas. Tugas analisis vektor PR1 untuk Pak Eko itu boleh banget dipelajarin lagi, terutama yang terkait dengan teorema Green ya. Teorema Green, misalnya nanti nih di teorema Green itu biasanya dalam bentuk vektor ya. Itu untuk mencari sebuah curl sama div. Ini bakalan kepake banget ya. Oh ya, sorry sorry. Teorema Green itu eh, berbeda sama yang ini. Ini terpisah gitu sama si curl sama div. Curl sama div ini ada di teorema Stokes, di mana nanti untuk mencari sebuah curl dari matriks ya, matriks F itu bisa dicari dengan eh, perkalian mencari determinan dari perkalian vektor. Contohnya untuk mungkin tugas eh, UTS tahun lalu ya, UTS tahun lalu ini juga keluar, dan ini dulu diminta ya soalnya kayak gini. Y, Z pada X. Ini U-nya, kemudian V-nya ya. Ini bawah aja. YZ, ZX, XY.
Kemudian juga diketahui f x, y, z dengan g itu adalah x, y, x tambah y tambah z. Diminta buat nyari curl GV ya, GV dan curl dari U dikali sama V, kalian vektor. Nah, jadi buat mencari si mungkin kita ke curl dulu karena lebih mudah untuk dikerjakan. Pertama kita cari dulu perkalian ya, perkalian antar vektor dari U sama V. Ini dua ini. Hasilnya itu adalah ya, kalau kalian cari determinannya, ini bakalan hmm, I X Y Z kuadrat Z X pangkat 3 min J ya, min J X Y pangkat 3 min X kuadrat Y Z ditambah K X Y kuadrat Z min Y Z pangkat 3 nih, kurang lebih kayak gini nanti hasilnya. Maka di sini kalau diminta curlnya U kali V lebih kayak gitu ya nanti. Kemudian untuk curlnya maka tadi pakai rumusnya si Stokes tadi. Kemudian juga cari determinannya ya dengan cara yang sama gitu. Tapi bedanya di sini tuh menggunakan ya turunan keduanya dari masing-masing kayak gitu. Turunan pertamanya, sorry, turunan pertama dari nanti ya, penjumlahannya dari hasilnya gitu, dari hasil determinannya. Mungkin nanti hasilnya kayak gini ya teman-teman.
DDY X Y kuadrat Z min YZ. Ini satu persatu dulu aja deh ya. Untuk masing-masing sumbunya ini untuk masing-masing sumbunya langsung disederhanain aja. Nah, nanti hasilnya itu jadi cukup panjang ya. Ini masing-masing yang harus dikali kemudian di dijumlahkan ya nanti kurang lebih kayak gini. Karena nanti di sini ada turunan mungkin contohnya kayak bagian ini mana I DY DY dikali sama XY ya. Maka nanti hasilnya tuh kalau ketika disederhanain adalah ya I dikali dengan X kayak gitu. Dan ini masih banyak jadi pokoknya penjumlahannya seperti itu. Nanti dengan hasil akhirnya itu berupa 2 ya, 2 X Y Z dikurang Z3 tambah Y X kuadrat I dikurang Y kuadrat Z kurang 2 X Y Z tambah X pangkat 3 Y ditambah Y pangkat 3 kurang 2 X Y Z min X Z kuadrat K. Nah, ini adalah hasil akhirnya dari si curl ini. Yang jelas kalian harus gambar si matriksnya gitu. Ini biasanya penilaiannya tuh cukup dari si matriks ya sama hasil akhirnya yang nanti cukup panjang ya ketika kalian sudah uh, bedah tuh masing-masing faktornya untuk IJK-nya. Oke, nah terus kemudian untuk div-nya gimana? Untuk div-nya, karena di sini dimintanya itu, oh, mintanya curl juga kan? Curl untuk GV ya, GV. Maka di sini kita nyari dulu juga matriks GV-nya gimana ya? Eh, GV itu satu 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 ya dikali sama V tadi. V ini adalah, oh iya, ada yang terlewat sepertinya teman-teman. Kalau misalnya nanti dalam bentuk ini ya persamaan, terus kalian mau ubah ke matriks, sama aja kayak di aljabar linear. Berarti hasilnya itu adalah satu 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 ya kalau untuk case ini. Ini kalau misalnya 2 X tambah 3 Y tambah 4 Z, ini berarti 2 3 4 kayak gitu aja teman-teman. Nah, untuk kasus ini ada satu 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 kemudian dikali sama si V tadi. Ini perkaliannya skalar GV ya. Dot jadinya ZX XY menghasilkan nanti sebuah persamaan Y YZ YZ tambah ZX ditambah XY. Nah, seperti ini.
Gimana nanti diminta juga curl-nya dari si GV tadi nih. Nah, ini GV ini ngisinya yang ada di bagian sini juga, teman-teman. Kayak gitu. Ini adalah fungsi. Fungsinya F1, F2, F3. Kalau misalnya penasaran F1, F2, F3 itu di mana? Ya, F1 ini ada di sini ya. F1, F2, dan ini adalah F3-nya. Kayak gitu. Dan begitu pun ya, kalau curl GV ini berarti ini ada F1, F2, dan F3-nya ada di sini. Jadi ketika dimasukin ya ke dalam si curl tadi, hmm, IJK ya. Kalau curl ini juga cukup mudah untuk dihafal ya. Bentuk matriksnya itu seperti apa. Oke, cukup mudah ya. Nah, ini hasilnya akan dijabarkan ya. Ini sorry banget ternyata yang curl itu kesalahan nulis, salah nulis. Seharusnya panjang ya. Jabaran dari masing-masing di sini. Jadi matriksnya agak besar tadi seharusnya. Nah, kan kayak gini ya, untuk versi yang udah diperbaiki. Kayak gitu. Ini hasilnya, hasil akhirnya mungkin buat yang curl GV ini adalah ya X kurang X ya, I dikurang Y kurang Y, Y kemudian tambah Z kurang Z, ya, hasilnya 0 gitu. 0 berarti curl GV itu nilainya itu sebenarnya adalah 0. Nanti kayak gitu aja sih. Ini prinsipnya kayak aljabar linear aja mungkin, ataupun aljut, cuma di sini lebih banyak variabel lah gunakan kayak gitu. Di intinya mungkin ada green bisa dipelajari lebih lanjut aja, kayak peluangnya juga sedikit. Mungkin Stokes, uh, Cauchy Riemann,
sama demam yang paling kemungkinan besar itu muncul ya di, UTS, namun dipelajari juga yang lain buat jaga-jaga aja, tapi ini kurang lebih tahun lalu tuh seperti ini. Dan jangan lupa juga dipelajarin yang ada di Diktat Akpro ya. Jadi ini buat sebagai tambahan aja. Mungkin sampai sekarang dari teman-teman ada nggak yang ingin ditanyakan terlebih dahulu gitu? Karena dari gue mungkin itu aja kali ya. Katanya belum belum nyampe yang curl. Tapi udah dipelajarin nggak sih? Udah dikasih PPT-nya kan ya? Yang eh, sama Prof. Eko ya, yang terkait dengan teorema Stokes dan Green dan lain-lain. Lebih itu bakalan bahas tentang curl dan diff dan lain-lain gitu. Itu seharusnya muncul sih di eh, TS. Karena tahun lalu juga muncul gitu. Oke, nanti kalau mau catatan yang sekarang ini gue bakalan kasih ke Kai ya. Jadi tenang aja buat yang catatan ini. Mungkin kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya lagi di luar dari asistensi ini boleh banget, karena pada sisa sini gue cuma pengen ngebahas tentang 3 hal tadi doang. Dan tolong banget ya pelajarin juga yang di diktat itu tahun lalu banget juga soalnya kayak gitu. Mungkin eh gue bisa kembaliin lagi kali ya ke Kai, karena materi dari gue udah kelar kayak gitu. Oke, thank you kepada Bang Lutfi udah ngasih materi asistensinya. Diingatkan lagi buat teman-teman yang belum absen, jangan lupa absen dulu ya. Diisi absennya ya guys, sebelum sebelum keluar boleh banget diisi absennya. Oke, mungkin karena sudah selesai asistensinya pada hari ini, teman-teman boleh dipersilakan untuk leave Sumi ya. Terima kasih semuanya.